Boleh, kiri kanan juga boleh untuk membacanya atau menjawab, membahas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk dalam pembahasan di atas, kita harus membahas atau mengenal di segi alat-alat musik yang dijadikan hiburan. Alat musik yang digunakan untuk hiburan. Orang sering bertanya bagaimana hukum alat-alat musik muzammirul lahwi yang digunakan untuk bersenang-senang hiburan. Menurut pendapat kami, semua alat-alat musik, orkes, malahi yang melalaikan hukumnya haram, seperti seruling dan segala macam alat musik lainnya, kecuali trompet perang, trompet jamaah haji, seruling pengembala, seruling mainan anak-anak yang tidak dimaksudkan untuk hiburan. Keterangan dalam kitab Al-Ithaf Al-Ihya Juzuk 1. Artinya, dengan pengertian ini haram hukumnya seruling Irak dan sejenisnya seperti ud, al-dab, rabab dan barid, nama-nama alat musik Arab. Maka selain hal tersebut di atas maka tidak haram, seperti membunyikan alat menyerupai burung elang yang digunakan pengembala dan pemukul gendang. Alat musik yang dibunyikan dengan tangan. Bagaimanakah hukum alat musik yang dimainkan dengan tangan? Semua alat yang dipukul atau dibunyikan dengan tangan seperti rebana dan sebagainya hukumnya mubah, boleh, selama alat tersebut dibunyikan tidak menimbulkan kerusakan, lalai dan sebagainya. Selama alat tersebut tidak dipergunakan untuk menimbulkan kerusakan dan tidak menjadi tanda-tanda orang fasik, kecuali kubah yang telah ditetapkan haramnya dalam hadis. Keterangan dalam kitab Al-Ithaf. Artinya seperti kendang dan drum serta semua alat yang digunakan untuk mengeluarkan suara yang enak dan teratur, beri rama, kecuali yang bisa digunakan oleh peminum keras, karena semua itu tidak mengingatkannya, tidak membuat kerinduan, sehingga tidak termasuk dalam pengertiannya yang diharamkan, dan hukumnya menjadi mubah sebagaimana hukum yang asli, sebagaimana yang dikiaskan dalam burung bulbul. Semua suara yang keluar dari seluruh anggota manusia atau dari kendang, drum, rebana dan lain-lain, dalam hal ini alat-alat hiburan tidak dihukumkan. Aneka macam gitar dan seruling karena telah dilarang dalam syarak terhadap seseorang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada grup B yang telah memaparkan. Di sini Anda tadi mengatakan tentang keterangan dari kitab-kitab. Coba Anda bacakan dalil yang pada kitab beserta dengan bahasa-bahasa Arabnya dengan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin bertanya, bagaimana hukum alat musik yang diiringi dengan nyanyi-nyanyian? Tolong Anda sebutkan apa saja alat musik yang diharamkan, apa alasannya, dan apa mudaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca pertanyaannya dulu biar jelas. Dalil menunjuk. Adapun pertanyaan Rebu'a tadi, adapun dalil tolong Anda bacakan dalil atau alasan Anda yang mengatakan masalah dalam makalah Anda ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalil
haram hukumnya alat musik, yaitu liyakununa mimmati aqwamun yastahluna al-hara harira wal humra wal ma'azifa, dan sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, setera minuman keras dan alat-alat musik. Itu alasannya di kitab apa? Hadis Hadis apa? Sahih Bukhari. Dalam kitab dalam kitab Bulughul Maram. Nah itu kepada grup B, grup A bagaimana? Itu jawaban mereka pas atau puas? Puas. Ya, ditepuk tangan dulu kepada grup B yang telah menyelesaikan pertanyaannya dari grup A. Kemudian untuk pertanyaan grup C, dipersilakan. Pertanyaannya tadi, bagaimana hukum alat musik yang disertai dengan nyanyi-nyanyian? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya, ya, alat musik yang disertai dengan nyanyian-nyanyian atau tari-tarian, nenggok-nenggokan? Nah itu, ya, ya. Yaitu dibolehkan. Kenapa? Karena apabila seseorang itu selama tidak melalaikan sholat, maka itu dibolehkan. Jika seseorang itu melalaikan sholat dan bermabuk-mabukan, maka itu diharamkan. Bagaimana kira-kira yang dia pinta itu alasannya, dalilnya? Dalil itu baik dalam kitab maupun dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang dia pinta, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya, wa minan nasi man yastaril lahu al hadithi liyusilil an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhizaha huzuwan ulaika lahum azabun muhin. Dan tidak di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang duduk berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu oloan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Surah Al-Luqman ayat 1-5. Nah, itu ada grup C, alasannya bagaimana? Wah, Grup B, apa hukumnya tadi haram? Boleh. Bagaimana kalau nyanyi-nyanyian itu bisa menimbulkan syahwat seseorang yang mendengarnya? Bagaimana? Haram hukumnya. ya, itu katanya bagaimana hukumnya? Haram, ya. Alasannya ada itu, ada alasannya. Apa menurut pendapat Anda saja? Tadi Anda baca ada yang menyebut nama kitab Ihya ini loh, Al-Ihya. Itu bagaimana bunyi kitab itu tuh? Itu yang sebagai alasan dasar kurasa itu dalam pembahasan Anda. Hah? Apa? Nah, silakan. Saya ingin bertanya kepada grup C, apa boleh kita memegang pisau? Boleh kan? Jika kita gunakan pisau itu untuk menebang pisang orang, apa hukumnya? Haram. Jika kita gunakan pisau itu untuk jalan yang halal, maka dihalalkan. Jika seseorang itu menggunakan, jika menimbulkan syahwat, maka haram hukumnya. Begitulah seumpamanya. Itu nalar, ya. Nalar. Bagaimana grup C? Hah?
Ya, baik. Grup C juga kehilangan konsep, tidak punya alasan tentang pertanyaannya. Sekarang kita dengar dulu grup B menjawab pertanyaan dari grup D. Pertanyaannya apa tadi? Bagaimana? Tolong Anda sebutkan alat-alat apa saja yang dilarang atau yang dibolehkan ya. Silakan. Alat-alat musik tidak alat-alat musik itu tidak diharamkan selama ada ketikanya halal, ada ketikanya haram. Ketika dia halal apabila tidak melalaikan sholat dan tidak menimbulkan syahwat dan untuk mabuk-mabukan, maka hukumnya tidak haram. Dan apabila dia gunakan musik tersebut untuk melalaikan sholat, maka beliau ini minta bagaimana contohnya alat musik yang diharamkan atau yang dibolehkan. Nah itu pertanyaan tadi. Iya kan, grup C, grup D. Nah itu. Baik. Nah, tolong sebutkan contohnya. Dalam kitab Al-Ahkam Al-Fuqaha, menurut pendapat kami semua alat musik orkes malahi yang melahirkan hukumnya haram seperti seruling dan segala macam alat musik lainnya, kecuali trompet perang, trompet jamaah haji, seruling pengembala, seruling main-mainan anak yang tidak dimaksud untuk hiburan. Tapi tadi kan ada dia mengatakan itu alat-alat musik yang dimainkan dengan tangan itu boleh. Nah, itu yang jadi pertanyaan bagi Dio nih. Nah itu, ya itu ya. Nah. Yang lain boleh bantu. Semua alat yang dipukul atau dibunyikan dengan tangan seperti rebana dan sebagainya hukumnya mubah, boleh selama alat tersebut dibunyikan tidak menimbulkan kerusakan tersebut. Apabila tidak menimbulkan syahwat, maka alat-alat yang diharamkan itu ya. Terima kasih. Jadi apa yang kamu diskusikan tadi, kalau secara hukum memang banyak ulama berpendapat alat ini haram dan sebagainya, tetapi ada ulama yang berpendapat misalnya seruling itu haram hukumnya karena pada masa itu benda ini memang bisa membuat orang ini lalai. Nah, yang ada efeknya bisa membuat melakukan hal-hal yang negatif. Nah, ada ulama terbaru yang istilahnya agak kontemporer. Ini kalau masalah musik agak ringan hukumnya. Secara keseluruhan musik itu dibolehkan dengan ketentuan pertama, apa yang disampaikannya, ya, apa yang disampaikannya dan apa isi dari akibat dari yang disampaikannya. Contoh, walaupun mungkin yang didendangnya adalah darbuka, tetapi efek dari darbuka misalnya ada joget-joget perempuan yang membuka aurat, maka itu diharamkan. Nah, itu yang dilihat itu, ya, itu yang dilihatnya. Maka ulama mutakaddimin dari yang terbaru ini adalah berpendapat, ada yang mengatakan seperti itu, selama barang musik ini yang disampaikannya adalah bagus, mengingatkan kita kepada Allah, tidak ada unsur-unsur maksiat, maka itu dibolehkan.
Kalau masalah melalaikan itu banyak, bukan seruling aja. Kalau HP ini kita lihat dari jam 1 sampai sore, dari sore ke malam, itu tidak pernah libur, kadang-kadang tidak kan, itu bisa melalaikan. Jadi kalau pandangan dari kami pribadi, isi yang disampaikannya dan yang ditimbulkan, kalau yang ditimbulkan syahwat, walaupun itu bentuknya mungkin tidak haram, bisa jadi haram. Nah itu tergantung isi dan efek dari yang disampaikannya. Kalau misalnya apa ya man, kenapa judi itu haram, boleh walaupun sering ada di dalamnya. Itu ya, karena kalau untuk zaman modern ini kan tidak bisa kita hindari hal-hal yang seperti itu. Itu gambarannya. Nah, bisa pahami dong? Nah, jadi mungkin pencerahan dikit lah macam itu. Karena kamu boleh buka beberapa keterangan dari para ulama tentang pendapat-pendapat yang terakhir ini. Terima kasih. Mungkin dari dua juri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dalam masalah musik, kalau menurut hukum secara akuratnya itu belum kita temui. Sementara di sana ada beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama yaitu adalah pendapat daripada ulama kholaf. Itu cenderung bahwa musik itu adalah diharamkan. Itu cenderung, belum fatal bahwa ulama kholaf itu mengatakan haram. Karena apa ilatnya di situ? Karena lebih itu mengarah bahwa ulama kholaf itu berpendapat kepada haram, itu adalah sebagai ihtiyat, itu adalah sebagai kehati-hatian. Nah itu adalah diambil daripada kalangan tasawuf. Yang kedua adalah ulama salaf. Sementara ulama salaf itu adalah berpendapat di situ adalah berbeda. Ada yang mengatakan boleh, kemudian ada yang mengatakan dengan haram. Nah itu adalah ditinjau daripada sisi dari pemakaian kita saja. Kalau seandainya pemakaian daripada alat musik tersebut itu adalah memudaratkan kepada agama kita ataupun memudaratkan kepada diri kita sendiri, melalaikan daripada kewajiban kita, itu adalah berefek dengan haram. Kemudian yang disebut dengan mubah bisa itu berpendapat dengan mubah. Itu adalah apabila musik di situ adalah mutlak di situ, baik seruling maupun apapun sejenis daripada musik itu yang mengandung kepada dakwah untuk kemajuan daripada Islam, untuk kemajuan daripada keyakinan kita, maka efek daripada musik itu adalah dimubahkan. Kenapa? Karena hukum asal daripada hukum itu musik itu tidak ada dalil yang akurat yang menjelaskan itu adalah mubah hukumnya. Nah itu. Jadi begini ibaratnya, itu adalah ibarat kita ada dalam sebuah sujud. Ya, dalam sebuah sujud itu adalah boleh untuk menggunakan daripada lutut yang terlebih dahulu. Kemudian ada yang menggunakan telapak tangan terlebih dahulu. Kemudian kita kiaskan kepada dalil itu tadi itu. Nah, kalau seandainya kita melampaui daripada dua ketentuan daripada sujud itu yang dengan batal. Kalau kita memakai kepada salah satunya itu tidak batal. Nah, begitu pula dengan musik, begitu banyak dalil-dalil yang bahkan itu ada yang mengharamkan, kemudian ada yang menghalalkan. Nah, berarti itu adalah ditinjau daripada kemudaratan dan keuntungan ataupun manfaatnya tersendiri. Mau pakai yang mana itu terserah kita. Nah, demikian cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.